Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Agustin bersama rekan Saya Ainul Yakin akan mempresentasikan tugas rekayasa perangkat lunak kami yang berjudul aplikasi rental mobil. Oke, check this out. Ini adalah aplikasi daripada judul tugas rekayasa perangkat lunak yang kami kerjakan yang berjudul Sistem Informasi Rental Mobil. Pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian RPL atau rekayasa perangkat lunak ini. Jadi rekayasa perangkat lunak ini adalah salah satu bidang profesi yang mendalami cara-cara pengembangan perangkat lunak termasuk pembuatan, pemeliharaan, manajemen organisasi, pengembangan perangkat lunak, dan manajemen kualitas. Lalu di sini ada latar belakangnya, di mana di perkembangan era globalisasi ini kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan sangatlah pesat. Ini merupakan bagian yang sangat penting dan sangat berpengaruh dalam perkembangan suatu organisasi. Teknologi tentang informasi yang telah merubah tata kerja di skala bidang menjadi lebih efisien, praktis, dan handal dari waktu ke waktu. Sedangkan dari hasil kemajuan teknologi seperti komputer pada saat ini merupakan suatu kebutuhan setiap instansi, baik dalam pemerintahan maupun instansi perusahaan swasta. Kemajuan ini sangatlah diperlukan dalam instansi atau perusahaan. Dapat dilihat bagaimana cara memanfaatkannya sebagai alat bantu dalam menyelesaikan masalah atau pekerjaan. Hal tersebut sangatlah penting dan menunjang dalam perusahaan berskala besar, menengah maupun kecil dalam persaingan bisnis global yang semakin pesat. Setiap perusahaan, baik perusahaan kecil, menengah maupun perusahaan besar, membutuhkan pengolahan data yang khusus untuk mengolah suatu data dengan cepat dan tepat, sehingga tidak menjadi banyak penumpukan tugas yang menyita waktu dan tenaga dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Hal ini yang terjadi dalam permasalahan dalam setiap perusahaan. Untuk itu, penggunaan dengan cara metode pencatatan media kertas dan tulisan harus mengalami perubahan, dikarenakan ini akan sangat sulit dalam pencarian data dan penyimpanan data yang rentan akan kehilangan data tersebut. Salah satu dalam penerapan ini yang baik adalah dengan menggunakan sistem komputerisasi. Dengan teknologi komputerisasi mampu menyediakan kemudahan berupa aplikasi yang mengelola data dalam hal pencarian data dan penyimpanan data. Jadi CV Surya Rental Mobil Bandung ini merupakan sebuah instansi atau perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa. Dan kendala yang dihadapi oleh CV Surya Rental Mobil di Bandung ini adalah masih menggunakan media kertas atau masih manual, dan tulisan yang berbentuk dokumen berupa data pengambilan mobil, data penyewa, dan laporan transaksi penyewaan mobil yang dapat memperlambat dalam proses penyewaan mobil, pencarian data, dan membuat laporan penyewaan tiap bulannya. Karena itu karena harus mencari dan menyesuaikan arsip-arsip tersebut, dan keamanan datanya pun belum tentu terjamin amannya. Jadi berdasarkan permasalahan ini, maka kita akan membuat sistem informasi penyewaan mobil di CV Rental Surya Mobil CV. Penyimpanan data atau database khusus penyewaan. Yang ketiga, ini ada proses pembuatan laporan dan pencarian. Biasanya ini memerlukan waktu yang cukup lama karena ini masih dalam berbentuk arsip atau dokumen. Yang selanjutnya ada tujuan pembuatan aplikasi. Di sini dilihat berdasarkan rumusan masalah yang terjadi di kantor otoritas pelabuhan penyeberangan, maka diperoleh tujuan sebagai berikut. Di sini yang pertama, untuk mengetahui sistem penyewaan rental mobil yang sedang berjalan di CV Surya Rental Mobil Bandung.
Yang ketiga ini tujuannya untuk menghasilkan sistem informasi penyewaan rental mobil yang dibutuhkan di CV Surya Rental Mobil Bandung. Yang ketiga ini untuk mengetahui pengujian sistem informasi penyewaan rental mobil. Yang keempat ini ada untuk mengimplementasikan sistem informasi dalam penyewaan rental mobil di CV Surya Rental Mobil Bandung. Lalu di sini ada flow map penyewaan, di mana di sini terdapat tabel konsumen, admin, bagian operasional dan owner, di mana di sini tabel ini menunjukkan proses-proses yang terjadi dalam flow map penyewaan. Yang pertama dimulai daripada konsumen memberikan data sewa mobil yang ingin dia sewakan kepada admin, lalu admin memberikan data tersebut kepada bagian operasional, dan bagian operasional melakukan pengecekan mobil. Apakah jika memang mobil tersebut tidak ada, maka bagian operasional akan memberikan data kepada admin bahwa mobil tersebut sedang kosong kepada konsumen. Lalu jika memang mobil yang dicari dari konsumen ada, maka bagian operasional akan memberikan informasi bahwa mobil tersebut tersedia, lalu mengecek harga sewa. Lalu bagian admin akan mengecek harga sewa mobil tersebut, lalu memberikan informasi tersebut kepada konsumen. Lalu setelah itu konsumen akan memberikan data diri sebagai jaminannya seperti KTP, data bayar dan data pemesanan, dan diberikan kepada bagian admin. Lalu admin akan membuat kwitansi. Setelah itu kwitansi tersebut akan diberikan kepada bagian operasional dan diberikan kepada konsumen. Lalu admin akan membuat arsipan kwitansi tersebut. Lalu kwitansi tersebut akan diberikan kepada bagian operasional, dan kepada konsumen. Lalu admin kembali lagi membuat laporan penyewaan, dan laporan penyewaan tersebut akan diberikan kepada owner. Flow map pengembalian. Sama seperti sebelumnya, tabel-tabel di sini. Di sini ketika konsumen ingin melakukan pengembalian mobil, maka konsumen akan memberikan kwitansi serta mobil dan struk kepada admin. Lalu admin akan melakukan pengecekan waktu pengembalian di ketika proses tersebut. Jika pengembalian tersebut tidak tepat waktu atau terlambat, maka admin akan membuatkan laporan denda kepada konsumen. Lalu di situ juga akan terdapat proses jika memang konsumen mengembalikan mobil tersebut tepat waktu, maka admin akan melakukan proses, akan membuka arsip penyewaan dan memberikan KTP konsumen Pengembalian identitas. Dan pengembalian identitas konsumen. Lalu ketika konsumen terdapat keterlambatan pengembalian mobil, konsumen akan dikenakan denda. Lalu di situ konsumen akan membayar denda tersebut. Lalu data bayar itu akan diberikan kepada admin, dan admin membuat kwitansi pembayaran denda, dan kwitansi tersebut akan diberikan kepada konsumen. Lalu di situ juga admin juga akan memasukkan arsipan form penyewaan. Lalu di arsipan form penyewaan tersebut terdapat kwitansi pembayaran denda dan membuat laporan pengembalian, dan laporan pengembalian tersebut akan diberikan kepada owner. Di sini ada DFD level 0. Di sini ada pimpinan. Biasanya di sini ada data pimpinan yang berupa info mobil, info peminjam, info peminjaman, info pengembalian. Di sini sistem informasi rental mobil ada berupa data mobil. Data di sini ada berupa data peminjam,
data peminjaman. Biasa peminjam akan memberikan informasi berupa informasi mobil, informasi peminjam, informasi peminjaman, dan informasi pengembalian, dan akan diberikan kepada admin. Lalu ini adalah DFD level 1 daripada sistem informasi rental mobil yang kami buat. Bisa dilihat terdapat bagian login, data master, peminjaman dan pengembalian serta laporan. Baiklah, ini adalah tampilan daripada aplikasi sistem rental mobil pada CV Surya Rental Mobil Bandung. Di sini adalah bagian tampilan data mobil. Data mobilnya. Terdapat bagian plat nomor, ada field plat nomor, jenis mobil, harga sewa, tahun keluaran, nomor mesin dan nomor kerangka, serta tanggal. Di sini ada data penyewanya. Biasanya di sini ada nomor penyewanya, nama penyewa lengkap, ada alamatnya, nomor telepon, pekerjaan, dan ada juga jenis kelamin, tempat, dan tanggal lahirnya, dan sesuai dengan tanggal data penyewa pada waktu saat menyewa. Ini adalah tampilan dari aplikasi tampilan data penyewaan. Terdapat nomor penyewa, nama lengkap, nomor telepon penyewa, merek kendaraan, serta nomor polisinya, waktu penyewaan, lalu harga sewa serta terbilang, dan tanggal peminjaman. Nah, di sini ada contoh daftar mobil yang disewa. Dan ini adalah kwitansi pembayaran di Surya Rental Mobil Bandung. Cukup sekian dan terima kasih. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ini.